wanu aku wanu ala suraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. ASN lingkup pemerintah Kabupaten Sidin Rapang perlu kami sampaikan bahwa dengan terbitnya surat edaran Menpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengembangan kompetensi bagi PNS melalui jalur pendidikan yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Bupati Sidin Rapang nomor 7 tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan tugas belajar bagi PNS di lingkup pemerintah Kabupaten Sidin Rapang. Diharapkan dengan berlakunya aturan ini, PNS di lingkup pemerintah Kabupaten Sidin Rapang dapat menaati mekanisme dalam pelaksanaan tugas belajar dan tugas belajar biaya mandiri. Dikarenakan masih terdapat PNS yang melanjutkan pendidikan tanpa mengikuti prosedur sesuai aturan Peraturan Bupati nomor 7 tahun 2023. Untuk itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami selaku reformer dalam pelaksanaan pelatihan kepemimpinan administrator menggagas suatu aksi perubahan dengan judul CEY BKPSDM. Pengembangan kompetensi sangat penting bagi pegawai negeri sipil karena memiliki beberapa dampak positif yang signifikan. Pengembangan kompetensi juga dapat memberikan motivasi dan kepuasan kerja. Pemerintah Kabupaten Sidin Rapang saat ini belum optimal dalam melaksanakan pola pengembangan kompetensi bagi PNS. Kendala teknis seperti belum adanya analis kebutuhan diklat sampai pada proses pengurusan tugas belajar yang masih bersifat manual menjadi faktor belum optimalnya pengembangan kompetensi di Kabupaten Sidin Rapang. Oleh karena itu, dalam rangka optimalisasi pengembangan kompetensi PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidin Rapang, salah satunya adalah memberikan kesempatan dan peluang sebesar-besarnya bagi PNS untuk melanjutkan jenjang pendidikan formal seperti dari sarjana menuju magister, dan dari magister menuju doktor, dengan prosedur dan kebijakan memberikan pengurusan izin yang mudah. Untuk menjawab semua tantangan tersebut, maka reformer membuat suatu aksi perubahan dalam pengurusan tugas belajar mandiri dan surat tugas belajar yang diberi nama Sistem Pelayanan Kepegawaian Online BKPSDM. Adapun tahapan yang dilakukan reformer dalam mengatasi masalah tersebut. Milestone pertama, terwujudnya kesepakatan dengan mentor dan koordinasi dengan stakeholder yang terlibat dalam CEY BKPSDM. Milestone 2, terbentuknya tim kerja aplikasi CEY BKPSDM. Judul di CEY jadi satu aplikasi perubahan yang memudahkan kita dalam pengurusan kepegawaian, terutamanya masalah tugas belajar. Jadi ini akan lebih dibentuk. Rekan-rekan sekalian, izin pangkalan bahwa reformer terkait dengan rancangan aksi untuk PK kali ini kami mengambil judul dengan Sistem Pelayanan Kepegawaian Online atau disingkat CEY. Kenapa kita ambil nama CEY? CEY berasal dari filosofi Buddhis, artinya saling membantu, CEY. Jadi pegawai kita yang harus ke BKD untuk mengurus tugas belajar yang lain bisa menggunakan aplikasi ini untuk kita sekali berkontribusi dan tim CEY sudah terbentuk. Saya berharap teman-teman untuk mendukung penuh karena saya juga dengan melihat proposal tadi saya sangat mendukung dan berharap ini kita laksanakan terus, bukan hanya sebatas proyek perubahan. Jadi minta tolong teman-teman yang di tim Remendis, tim CEY bekerja dengan maksimal ya. Ya, oke, siap. Milestone 3, pembuatan SOP. Sesuai dengan milestone reformer, yaitu milestone 3 yang diharuskan untuk membuat suatu SOP terkait
Milestone keempat, pembuatan aplikasi CEY BKP SDM. Reformer melakukan koordinasi bersama programmer dalam membangun aplikasi CEY BKP SDM agar sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan dalam hal pengurusan tugas belajar bagi PNS lingkup pemerintah Kabupaten Sidenreng Rapang. Milestone kelima, focus group discussion terkait pemakaian aplikasi CEY BKP SDM. Melalui Zoom meeting dilaksanakan sosialisasi dalam rangka aksi perubahan BK Angkatan 4 dengan judul Sistem Pelayanan Kepegawaian Online. Kegiatan ini diikuti oleh para Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian OPD lingkup pemerintah Kabupaten Sidenreng Rapang. Izin dari kepala dinas terkait dia sudah jelas yang bisa memberikan izin ini cuma bupati dalam hal ini PP. Reformer juga membagikan dan memutarkan tutorial penggunaan aplikasi. CEY by Andi Bustanil dan tim BKP SDM Sidrap. Aplikasi ini dibuat agar dapat memudahkan teman-teman ASN lingkup pemerintah Kabupaten Sidenreng Rapang menerima pelayanan kepegawaian secara online. Perkembangan digital sekarang menuntut kita melakukan pengurusan secara mobile apps. CEY untuk sementara ini difokuskan kepada pengurusan izin tugas belajar. ASN dapat menginput sendiri data yang dipersyaratkan. Aplikasi bisa diakses anytime 24 jam tanpa pembatasan waktu. Aplikasi bisa digunakan dimanapun untuk mengecek persyaratan yang dibutuhkan, sedangkan fitur pengusulan dapat digunakan selama ada koneksi internet. Penggunaan aplikasi dengan menginstal ke mobile masing-masing ASN otomatis dapat mengakses fitur yang ada dengan mengklik fitur bidang mutasi, pengembangan kompetensi aparatur dan pendidikan pelatihan, maka akan muncul fitur tugas belajar. Kemudian mengklik fitur pengusulan, maka akan mengarahkan langsung ke form pengisian data pengusulan tugas belajar dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, kurang lebih 2 hari masa kerja, maka izin tugas belajar telah terbit. Apabila ada berkas yang kurang, penundaan dan menginformasikan kepada yang bersangkutan. Mari meningkatkan kualitas diri. Pendidikan yang bermutu menciptakan bangsa yang maju. Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan 4 tahun 2023. Milestone ke-6, terwujudnya roadmap pengembangan aplikasi CEY BKP SDM. Salah satu cara untuk menyebarkan informasi terkait penggunaan dan pemanfaatan aplikasi CEY BKP SDM, yakni dengan menggunakan banner yang nantinya akan dipajang di dekat meja pelayanan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Sidenreng Rapang. Reformer berharap dengan adanya banner tersebut, informasi tersampaikan lebih baik. Demikian video pemaparan laporan aksi perubahan dari kami Andi Bustanil dan tim BKP SDM Sidrap. Banyak yang salah jalan, tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian.